Fase 8 besar leg pertama Liga Champions resmi berakhir tadi malam. Dan seperti yang kita lihat, beberapa pertandingan hasilnya benar-benar di luar dugaan. Dari 4 pertandingan yang dimainkan, 3 diantaranya justru berakhir dengan kekalahan bagi tim tuan rumah. Sebuah fakta yang jarang terjadi di panggung sebesar Liga Champions. Bukan cuma soal hasil, tapi juga ada banyak cerita menarik, kejutan, dan fakta unik yang tercipta dari tiap pertandingan tersebut. Lalu, data dan fakta apa saja yang sebenarnya terjadi di leg pertama kemarin? Mari kita bahas satu persatu. Untuk kamu yang baru bergabung dan menonton video ini, mohon dukungannya. Jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan konten sederhana dari Hyperbola dan agar selalu mampu memberikan asupan seputar dunia sepak bola. Terima kasih. Bayern München akhirnya kembali meraih kemenangan di kandang Real Madrid setelah terakhir kali melakukannya pada April 2001. Tak hanya itu, Bayern juga berhasil mengalahkan Madrid di Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2012. Sebelumnya, dari 9 pertemuan, Bayern selalu gagal menang dengan catatan 7 kali kalah dan 2 kali imbang. Ini bukan sekadar kemenangan biasa. Ini adalah momen di mana Bayern berhasil mematahkan dominasi panjang Real Madrid sekaligus mengubah rekor buruk yang sudah bertahan lebih dari 1 dekade. Kekalahan ini membuat Real Madrid harus menelan hasil buruk secara beruntun. Sebelumnya, mereka juga dipermalukan di kompetisi domestik oleh Real Mallorca dan kini kembali tumbang di Liga Champions. Ini menunjukkan adanya penurunan performa baik secara permainan maupun mental. Tim sekelas Madrid biasanya sulit goyah, tapi dalam laga ini terlihat mereka kehilangan stabilitas. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Neuer tampil luar biasa di bawah mister gawang Munchen. Di usia yang tak lagi muda, ia justru menunjukkan performa yang semakin matang. Beberapa peluang emas Real Madrid berhasil ia gagalkan dengan penyelamatan krusial. Ini membuktikan bahwa pengalaman dan ketenangan seorang kiper sangat berpengaruh di laga besar. Neuer bukan hanya menjaga gawang, tapi juga menjadi fondasi kepercayaan diri bagi timnya. Arsenal menjadi satu-satunya tim yang belum tersentuh kekalahan setidaknya hingga fase 8 besar Liga Champions musim ini. Ini menunjukkan konsistensi yang luar biasa. Mereka tidak hanya mengandalkan serangan, tapi juga punya pertahanan yang solid dan permainan yang stabil di setiap laga. Sporting berhasil mencapai babak 8 besar untuk kedua kalinya sepanjang sejarah klub di Liga Champions. Terakhir kali mereka menginjakkan kaki di hajatan Eropa itu pada musim 1982 silam saat namanya masih European Cup. Sebuah pencapaian besar bagi mereka. Namun di level ini, pengalaman menjadi faktor penting dan itu terlihat saat menghadapi tim sekelas Arsenal kemarin. Nama Victor Gyökeres tetap dielu-elukan publik Lisbon berkat catatan gol impresifnya bersama Sporting. Namun, kembalinya sang striker sebagai musuh di laga besar ini tidak berjalan mulus. Gyökeres kesulitan memberikan dampak signifikan sepanjang pertandingan. Minimnya kontribusi di lini depan membuatnya nyaris tak terlihat, bahkan terlibat dalam situasi yang berujung pada dianulirnya gol Arsenal. Dalam beberapa pekan terakhir, Arsenal mengalami periode sulit setelah gagal di ajang domestik, kalah di final Carabao Cup, dan tersingkir dari FA Cup melawan Southampton. Tekanan terhadap Arteta pun meningkat. Namun kemenangan ini bisa menjadi titik balik. Meski tampil kurang mengalir dan kerap buntu, Arsenal menunjukkan mentalitas kuat untuk tetap bersaing hingga akhir.
Gol telat Kai Havertz menit akhir menjadi penentu kemenangan Arsenal. Ini menunjukkan pengalaman dan mentalitas mereka sebagai tim besar. Mereka mampu menjaga fokus hingga akhir dan memanfaatkan momen sekecil apapun untuk mencetak gol. Gagal mencetak gol di kandang, ini jadi sorotan besar. Sebagai tim yang dikenal dengan permainan menyerang, kebuntuan ini menunjukkan bahwa lini depan mereka mudah dibaca dan kurang variasi dalam membongkar pertahanan lawan. Absennya Rafinha terasa sangat signifikan dalam permainan Barcelona. Tanpa dirinya, serangan dari sisi sayap jadi kurang hidup. Peran yang seharusnya diambil baik oleh Marcus Rashford justru kurang begitu greget dan tajam. Tidak ada kecepatan, kreativitas, maupun ancaman yang benar-benar berbahaya untuk pertahanan Atletico. Atletico Madrid akhirnya berhasil menang lagi di kandang Barcelona di kompetisi resmi setelah hampir 2 dekade. Ini bukan sekadar kemenangan. Ini menunjukkan bahwa dominasi Barcelona di kandang mereka mulai bisa ditembus, terutama oleh tim yang punya disiplin tinggi seperti Atletico Madrid musim ini. Kontroversi selama pertandingan yang dilakukan wasit Istvan Kovac sungguh merugikan Barcelona. Kartu merah yang diterima Kubarsi menjadi momen krusial dalam pertandingan kemarin malam. Bagaimana tidak, bermain dengan 10 pemain membuat Barcelona kehilangan keseimbangan. Ruang terbuka semakin lebar, dan Atletico langsung memanfaatkannya untuk mengambil alih permainan. Diego Simeone kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pelatih berpengalaman. Salah satu keputusan pentingnya adalah menyimpan Julian Alvarez di laga sebelumnya, agar tampil lebih fresh di pertandingan ini. Hasilnya terlihat jelas, strategi berjalan sempurna dan Atletico tampil sangat efektif, serta Alvarez mampu mencetak gol free kick mematikan. Kekalahan ini semakin memperburuk posisi Arne Slot sebagai pelatih Liverpool. Memang tidak mudah hadapi PSG di kandang, namun ekspektasi terhadap Liverpool sangat tinggi. Tapi performa di lapangan justru tidak menunjukkan hal tersebut. Kekalahan ini membuat tekanan dari fans dan media semakin besar, apalagi terjadi di panggung sebesar Liga Champions. PSG tampil dengan penuh percaya diri dan menunjukkan kualitas mereka sebagai tim juara bertahan. Mereka tidak hanya menang, tapi juga mendominasi permainan. Ini seperti pesan tegas ke tim lain, bahwa PSG masih menjadi salah satu kandidat kuat untuk kembali melangkah jauh musim ini. Salah satu fakta paling mencolok, ketika The Reds Liverpool tidak mencatatkan satupun shot on target hingga penghujung babak pertama. Ini menunjukkan betapa solidnya pertahanan yang dikomandoi Marquinhos serta Willian Pacho. Di sisi lain, Liverpool terlihat kesulitan membangun serangan, kehilangan kreativitas, dan tidak mampu menembus lini belakang lawan. Kvaratskhelia tampil luar biasa sepanjang pertandingan. Ia tidak hanya mencetak 1 gol, tapi juga terus menjadi ancaman lewat kecepatan dan driblingnya. Pergerakannya membuat lini belakang Liverpool kewalahan dan membuka banyak ruang bagi Le Parisien. Itulah tadi fakta-fakta yang terjadi di leg pertama babak 8 besar Liga Champions. Namun cerita belum selesai. Meski leg pertama sudah tuntas digelar, leg kedua masih akan tersaji minggu depan. Dan seperti yang kita tahu, Liga Champions selalu penuh misteri. Keunggulan bisa sirna dalam hitungan menit dan tim yang tertinggal selalu punya peluang untuk bangkit. Lalu pertanyaannya sekarang, siapa yang akan lolos ke semifinal? Apakah tim yang sudah unggul akan mempertahankan dominasinya?
Atau justru kita akan melihat comeback dramatis yang kembali mengubah segalanya? Tulis prediksi kamu di kolom komentar. Jika menyukai konten dari Hyperbola, jangan lupa like dan subscribe, karena dukungan kalian akan menjadi suntikan motivasi bagi kami untuk mengulas sisi lain dari sepak bola top Eropa dan dalam negeri secara sederhana namun bermakna. Terima kasih banyak dan salam Hyperbola Mania.